Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Selamat bergabung, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah PA malam hari ini. Kita bersyukur karena kita menjadi umat pilihan Tuhan yang ditebus dan dituntunnya. Haleluya. Kita akan pujikan bersama-sama. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Hanya Dialah yang sanggup untuk menolong kita, menyertai kita, dan Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Pada malam hari ini, dari manapun saudara berada, kita semua menerima lawatan dan anugerah Tuhan. Kita akan buka hati kita untuk kita lebih dalam lagi memuji menyembah Dia. Kita akan pujikan, Yesus, ku cinta Kau, sebab Kau layak. Haleluya. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Cinta Kau, ku tinggikan, ku
akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa, dan saya serahkan kepada Diaken Kusriyadi untuk doa pembukaan malam hari ini. Bapa di surga, kembali malam hari ini Tuhan, kami datang mengabdi hadirat-Mu, menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dan malam hari ini Kau himpun kami melalui sarana Google Meet ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Layakkan kami semua umat-Mu, agar ibadah kami berkenan kepada Tuhan, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Engkau memberkati mengurapi semua pelayan-Mu, baik tim admin, tim pastori, terlebih hamba-Mu, Bapak Gembala, yang malam hari ini akan menyampaikan firman bagi kami. Tuhan mengurapi jaringan internet yang kami pakai Tuhan. Engkau juga menguduskan, Engkau memberkati, sehingga dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah PA malam hari ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus berkarya sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Diaken Kusriyadi untuk doa yang sudah dinaikkan bagi kita semua. Sebelum kita lanjut lagi, saya rindu mengajak saudara saling bertegur sapa ya dengan sekitarnya, atau kalau saudara sendiri boleh menyapa dengan saya, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Dan kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus yang baik itu senantiasa menyertai dan menopang kita. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Haleluya.
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Boleh berikan jempol kita? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk jempolnya ya saudara ya. Sangat meriah sekali di layar monitor ini. Begitu semangat dan sukacita saudara semua memuji Tuhan. Dan jangan kita ragu lagi untuk kita mengikut Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang bisa menjamin kehidupan kita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Tiada ku ragu lagi, amin saudara, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Biarlah kita terus mengiring Tuhan dengan tidak ragu-ragu, dan kita yakin penyertaan-Nya selalu sempurna bagi kehidupan kita semuanya. Karena Dia sangat mengasihi kita, bahkan Dia memberikan hidupnya yang begitu berharga untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita akan sambut firman Tuhan dalam ibadah PA malam hari ini. Kita buka hati kita akan pujikan seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana.
yang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nama Tuhan. Waktu selanjutnya doa masuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Diaken Hadi Susilo. Segala puji, hormat, juga syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu semata kami boleh menikmati kehidupan ini Tuhan. Engkau terus menuntun kami, memberkati kami. Setiap langkah hidup kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, terlebih saat malam hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, ajar untuk kami terus belajar, terus kami mendekatkan diri kepadamu dan menuruti apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati hikmat, pewahyuan dari hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biarlah Tuhan, Roh Kudus berkarya sehingga melalui pemberitaan firman Allah, kami semua umat-Mu dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami hidup di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami terus percaya dan bersandar kepadamu. Tuhan, kami yakin malam hari ini Engkau memberkati kami semua yang bergabung di dalam Google Meet ini. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom keluargaku semua. Iya,
Hari ini kita jumpa di dalam anugerah kemurahan Tuhan ya. Bagi yang baru jumpa dengan saya, yang mungkin awal join di dalam ibadah PA secara Google Meet ini, maka saya sambut dengan penuh kasih dimanapun saudara atau Anda berada. Puji Tuhan. Terlebih selalu juga mengingatkan saya untuk mengingatkan tadi, bahkan pada anak rohani saya, Dr. Joseph, untuk mengirimkan link bagi saudara-saudara kita yang ada di offshore, ya, di suatu tugas yang luar biasa, berada di lepas pantai sana. Saya percaya dimanapun kita berada, di darat, di laut, di udara, asal kita ada di dalam negeri perjanjian, niscaya kita menikmati kehidupan ini terus di dalam anugerah berkat Tuhan. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Dan selamat memasuki tahun baru. Masih ingat? Tahun ini adalah tahun pemenuhan, iya, semua janji Tuhan atau janji-janji Allah. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, tetapi semua dipenuhi. Dan doa saya, kita semua betul-betul ada di dalam keterikatan dengan janji Tuhan ini. Ya, kita terus berada di dalam covenant-nya Tuhan. Kalau kita ada di dalam ikatan janji dengan Tuhan, maka kita menikmati semua isi dari janji Tuhan itu. Kenapa ada orang-orang Kristen yang hidupnya dalam kegersangan? Ya, bukan hanya secara rohani saja, tetapi bahkan juga secara jasmani. Ada kemungkinan besar tidak tinggal terus di dalam ikatan perjanjian Tuhan. Nah, makanya perkawinan di dalam iman Kristen itu menjadi simbol ya hubungan antara Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Di dalam perkawinan Kristen, di sana ada di dalam sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Ya, dikatakan kecuali ketika maut atau kematian itu memisahkan. Baru di sana ada suatu pemutusan. Ya, bahwa tidak ada lagi keterikatan tentunya ya. Sebagai orang yang hidup dengan orang yang sudah berpulang di sorga. Dan yang di sorga jauh menikmati kebahagiaan. Yang masih tinggal dalam dunia, kita semua ini mesti berjuang. Nah, keterikatan yang sedemikian itu juga menjadi simbol dengan kita, dengan Tuhan, ya. Perjanjian Tuhan dengan kita dan kita berpegang pada janji Tuhan. Lah kalau dengan manusia ada batas kematian. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus tidak ada matinya. Yang setuju katakan amin. Iya. Ya, tolong saudara paham ya istilah yang populer kan, enggak ada matinya. Itu artinya terus berkesinambungan. Ya, kontinuitasnya terjamin. Kenapa? Ya Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ketika dia janji, dia selalu menggenapi. Kenapa? Karena yang dijanjikan itu sudah ada. Ya, disimpan Tuhan. Nah itu bedanya kalau kita janji kadang-kadang karena saking semangatnya, euforia, pencitraan diri, udah pokoknya beres nanti, saya tanggung semuanya gitu. Nah ini manusia, ya kadang-kadang dianya sendiri juga tidak ada itu, tidak punya apa-apanya itu, tetapi kadang kan kayak ya gitu ya, manusia itu kan gitu. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan dan kita tetap berada dalam perjanjiannya, kita tidak jauh. Jadi janji itu diberikan kepada yang ada di dalam keterikatan.
dengan Tuhan Yesus, bukan terikat setan. Terus berulang kali saya sampaikan ini, karena bagi orang yang sudah jadi Kristen, itu pribadi setan, iblis itu tidak pernah jerah untuk terus dia berusaha. Ya, minimal tuh menanamkan pikiran-pikiran masa lalu ketika menjadi milik dan budaknya kuasa kegelapan. Nah itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setan berusaha sedemikian rupa. Nah makanya jangan sampai ketika masih ada keterikatan dengan kuasa gelap, janji Tuhan tidak akan dipenuhkan. Tolong diingat. Makanya saya paling getol terus mesti mengucapkan bahwa jangan ada yang masih main-main dengan kuasa gelap. Ya, nanti mungkin kalau bisa tersampaikan, ini akan saya kupas lebih lanjut. Sebab orang yang masih main jimat, percaya hari-hari baik, percaya ramalan-ramalan, itu berarti melepaskan diri dari ikatan janji. Makanya Tuhan Yesus pada waktu di perjamuan terakhir itu kan dia mengangkat roti dan anggur dan dia berkata, ya bahwa inilah perjanjianku. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian baru dengan tubuh dan darah Tuhan. Perjanjian lama manusia dengan kuasa gelap. Begitu kita sudah tinggalkan yang lama harus tinggal sama sekali. Sama sekali. Ini, saya tidak mengatakan kesalahan-kesalahan lain itu lebih ditoleransi, tapi itu memang faktanya. Dibanding ketika orang Kristen masih kemudian berpegang pada tahayul-tahayul. Memberikan satu pikiran seolah-olah memberikan pujaan atau pujian kepada ya kuasa-kuasa lain. Tolong hati-hati ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tolong hati-hati. Karena begitu kita umpamanya, wah iya ya orang tuh kalau punya ilmu begitu, punya kesaktian, bisa melakukan gitu. Nah kan ada ketertarikan kan? Di situ setan mulai menguasai. Istilahnya mematok. Ini kalau bisa terus ya diarahkan tuh pikiran kita, perasaan kita, hati kita itu. Rahasia ini penting saudara-saudara, cukup mendalam, mendasar, dan harus dibukakan. Kalau tidak terus berulang-ulang, kita kadang-kadang lengah. Begitu iblis sudah membelokkan fokus kita, hati kita tidak lagi ke Tuhan, tetapi mulai memuja, menyukai pemikiran hal-hal yang menyimpang tadi. Ya, wah itu enak ya orang itu. Ternyata tidak percaya Tuhan Yesus tapi sukses juga ya. Nah, hati-hati. Kesuksesan materi itu kan adalah dalam kesementaraan kan. Ini yang perlu saudara ingat. Jangan sampai itu ada kok, nanti berkatnya ada kok, rezekinya ada kok. Di dalam janji Tuhan itu ada rezeki yang melimpah, yang percaya katakan amin. Nah, di awal tahun ini udah beberapa orang komen dengan saya, betul Pak, saya imani, saya yakin, dan saya mengalami. Justru di awal tahun ini kelihatan penggenapan janji Tuhan. Nah, apakah itu yang diterimakan di awal tahun itu mendadak dari pengajaran yang saya sampaikan terus diimani, cuman berhenti di situ saja, atau ada lain? Saya katakan ada hal yang lain. Apa? Di sebelum masuki tahun ini sudah ada taburan-taburan prinsip hidup iman Kristen yang benar. Sehingga tidak mustahil begitu masuk tahun penggenapan seluruh janji Allah itu tahu-tahu dia nikmati. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita nikmati hari ini adalah taburan di hari kemarin. Ingat itu ya. Dan apa yang akan kita nikmati di waktu yang akan datang kita harus menabur sekarang. Nah, itu terus. Oke, puji Tuhan ya. Ini prolog saya sampaikan introduction dari apa yang saya sampaikan ini dengan harapan membuka wacana berpikir kita. Karena iman Kristen itu bukan iman bodoh-bodohan.
Kalau zaman dulu ada istilah, yang penting percaya saja. Kita ngerti kagak perlu gitu. Nah itu lagu lama, saya pikir itu tipuan kuasa gelap. Kalau Tuhan masih pakai ya memberikan kepada kita akal budi, itu kita pakai untuk mengerti maksud Tuhan. Dan kalau kita berpegang, kita tidak akan jatuh dalam kebodohan-kebodohan, ya Tuhan akan terus berpihak. Janjinya tidak mungkin tidak. Ya, sekali lagi janji Tuhan nggak ada matinya. Ya, ucapkan bareng dengan saya ya, janji Tuhan tidak ada matinya. Karena apa? Tuhan tidak bisa mati lagi. Ya, Tuhan tidak perlu turun ke maut lagi, cukup sekali kan buat kita semua. Yuk, ayat natsnya, ayat emas masih di dalam Yosua pasal 21:45 untuk mengingatkan, menyegarkan ingatan kita. Budiakan Ria Hadi, silakan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Haleluya ya. Tolong diingat ini, pegang ini. Kalau hari-hari ini saudara masih, Pak kok belum? Maju aja. Semangat aja. Ayo saya ingin kasih kesempatan, ini nggak ada janjian. Tapi kalau saudara merasa bahwa betul, bahwa di awal tahun ini saya mengalami sesuatu, merasakan sesuatu. Saya bersaksi 1 menit. Boleh saudara langsung hidupkan ya, di unmute. Dan saudara langsung katakan, Pak saya nama ini Pak. Ayo silakan. Saya Pak. Ayo. Puji Tuhan, saudara-saudara semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kami dalam keluarga kami. Di akhir dari tahun 2021 saya mengalami anak saya ya yang kecil itu mengalami sakit yang di Banjarmasin pada waktu itu. Sempat sedikit saya juga bingung karena tiap pulang kerja itu badannya panas dan pusing gitu. Sempat saya bawa ke beberapa dokter spesialis gigi atau terus ke saraf. Ternyata ketemunya di spesialis THT dan di situ ternyata setelah difoto rongsen ada sinus marsial itu yang kena gitu dan itu harus dioperasi. Puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saat itu waktunya saya nggak janjian dengan dokter yang ada di Surabaya. Saya harus bawa dia ke Surabaya dan di Surabaya itu hari Minggu itu harus dia itu balik lagi ke Banjarmasin. Sedangkan saya periksa itu hari Jumat. Jadi Jumat itu harus sudah masuk kamar, kan nggak bisa. Tapi dokternya itu waktu itu baik hati. Udah nggak apa-apa, nanti saya Sabtu masuk khusus untuk kamu aja. Saya kaget. Jadi demi untuk Kesia saya mau besok pagi saya kerjakan. Jadi sorenya nanti bisa pulang dan besok pagi pagi sekali sudah bisa berangkat ke Banjarmasin. Jadi pertolongan Tuhan luar biasa, tidak pernah saya sangka. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Ya meskipun setelah selesai dari operasi itu selama 2 hari itu ada pendarahan gitu Pak. Jadi saya percaya bahwa semuanya pertolongan Tuhan itu luar biasa dan tepat pada waktunya ketika saya dalam kondisi bingung apa yang harus saya buat, ini sakitnya sakit apa, tetapi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa itu semuanya bisa teratasi. Dan puji Tuhan hari-hari ini saya telepon kondisinya sudah baik dan semua itu karena pertolongan Tuhan dan doa-doa saudara-saudaraku semua juga doa dari Bapak Gembala juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. Puji Tuhan ya. Dokter bisa bersikap mengorbankan hari liburnya itu juga bagian dari dorongan ya, pertolongan Tuhan. Jadi banyak hal ya saudara-saudara.
Oke, kita lanjut ya. Mari kita sama-sama baca Matius 9 ayat 16-17. Kita harus menyediakan hidup model gini ini untuk janji Tuhan terus terpenuhi. Silakan. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Yang menjadi penyebab orang tidak masuk menikmati negeri perjanjian ya adalah masih membawa barang-barang Mesir. Apa barang-barang Mesir itu? Pakaian yang sudah usang. Satu. Kedua, kantong yang sudah usang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya masih ingat khotbah saya yang lalu, suku ya Ruben dan suku Gad dia milih untuk berada ya di tempat tidak masuk ke negeri Kanaan. Karena yang dilihat adalah tempat itu subur. Cocok dengan passion mereka, dikatakan kami itu peternak dan kami punya banyak ternak. Dan di tempat ini banyak rumputnya. Padahal destiny perjalanan orang-orang Israel bukanlah di luar negeri perjanjian Kanaan. Harus masuk. Kalau sampai seorang itu menikmati sesuatu yang kelihatannya bagus, tetapi itu di luar janji Tuhan, maka yang bagus itu mungkin hanya sesaat. Rezekinya sesaat, berkatnya itu sesaat, tidak akurat, ya kan? Kebahagiaannya juga tidak berkelanjutan, itu hanya sebagai fata morgana. Karena apa? Sebaik-baiknya kalau bukan dalam koridor wilayah janji Tuhan, itu maut. Contoh, ya. Saya tahu masih ingat waktu terjadi perpisahan antara Abraham dengan Lot. Iya kan? Itu di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, di pasal yang ke-12, 13 utamanya. Ya, ketika Abraham memberitahu kepada Lot, Lot itu keponakannya Abraham, pilih tempat ini di mana yang menurut kamu pandang baik. Padahal kalau secara tata krama hierarki, yang tua punya hak untuk menentukan, ya kan? Untuk membuat pilihan prioritas utama, baru yang lain ya sudahlah ini yang junior silakan gitu. Tapi ini sikap Abraham ini juga saya contoh di dalam banyak hal. Kalau orang yang beriman itu selalu berpikirnya begitu. Ya, tidak menjadi tolok ukur semata-mata kepentingan diri gitu loh. Ya, ada usaha-usaha persuasif untuk coba sih ini aku infokan ini, kamu pilih mana Lot gitu. Lah harusnya sebagai seorang Lot itu, maaf ya ini dalam bahasa tata krama, tahu diri lah mestinya kan gitu. Jangan gitu dang. Ya paman dulu lah, nanti kami. Nah itu. Itu kalau orang akalnya sehat. Walau seolah-olah dapat tawaran tuh nggak langsung ya disaut, dimplok saja. Ya itu. Bisa nangkep ya saudara, ini pemikiran-pemikiran tata krama berkait juga dengan kearifan lokal sebetulnya. Tapi itu Alkitabiah. Nah maka firman mengatakan, Lot tiba-tiba memilih Sodom dan Gomora. Nah, kita tahu itu. Dikatakan tempat itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Bukan taman Tuhan, seperti. Berarti kalau seperti Eden, itu berarti bukan Eden kan? Ayo yang ingat khotbah saya yang lalu, apa kalau bukan Eden? Mirip. Ayo saudara bergumam saya bisa lihat. Bukan Eden tetapi Puji Tuhan. Nekat gitu loh, seneng gitu loh. Jadi saya itu merasa enggak ngomong dewek. Iya kan?
Jadi saudara-saudara kalau bukan Eden tuh di tempat edan. Nah sekarang kan kalau ngomong simpoanya, Abraham kayak ya kehilangan kan tempat yang bagus. Karena udah dipilih semua sama Lot. Tapi ingat, orang yang taat Tuhan, orang yang menyediakan baju hidupnya, kantong kehidupannya, ya, yang bagus. Nah, itu akan nampak di dalam cara berpikir, kebijakan langkah yang diambil gitu ya. Itu nanti akan beroleh yang jauh lebih bagus. Karena apa? Di dalam koridor wilayah janji Tuhan. Nah, Lot sudah di Sodom Gomora. Wah, pesta pora dia. Luar biasa dia pikir ya. Mungkin dalam hati kecilnya kalau memang itu orang sudah pikirannya jelek, udelnya bodong. Ya, kira-kira Lot ngomong gini, rasain tuh paman gua itu dah. Mampus deh lo gitu. Yang penting gua sudah dapat semua ini. Nah, tipe-tipe egois itu kalau diterjemahkan kira-kira poin 1, 2, 3 ya itu diantaranya gitu. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi apakah Abraham kemudian jatuh melarat? Enggak. Begitu Lot terpisah, ya ini gambaran Kristen daging gitu ya. Kekristenan yang masih bawa baju lama, bawa kantong yang sudah usang. Ya kantong usang nggak bisa dipakai ngisi anggur dan minyak. Dipakainya apa Pak? Ya barangkali oli bekas. Itu yang dibawa dari Mesir. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya oli bekas itu ya. Nah Abraham dijumpai Allah. Allah berfirman, Abraham sejauh matamu memandang ke barat, timur, utara, selatan. Di mana kakimu berjejak di situ, maka itu menjadi milikmu. Wah itu. Apakah janji Tuhan meleset? Enggak. Ya anak keturunannya masuk. Kanaan negeri perjanjian. Sampai hari ini. Sempat ditinggalkan ya. Orang Israel turunan Abraham ini diaspora. Sebuah bangsa yang tidak memiliki negara kan. Nah kita tahu dalam sejarah. Kemerdekaannya jauh lebih awal dari negara kita. Negara kita ini 1945. Sedangkan Israel itu ketika mereka memproklamirkan untuk bersama kembali masuk negeri perjanjian itu di tahun 1948. Jadi lebih muda 3 tahun tuh adik kita itu. Ya. Wah melejit ya. Suatu negeri yang luar biasa. Ketandusan seperti itu justru anggurnya paling terkenal di dunia. Coba bayangkan. Dan berbagai terobosan teknologi ya nyaris itu semua keturunan mereka, saudaraku. Iya, ini luar biasa. Kemudian apa saudaraku? Otoritas keuangan dunia itu bukan nggak bisa ditutupi lagi. Itu adalah berangkat dari keturunan mereka. Dunia loh saudara-saudara. Jadi kalau saudara pernah dengar tuh dulu waktu kita ngalami krismon tuh apa juga salah satunya ulahnya dari George Soros itu. Nah itu keturunannya sana gitu loh ya. Ya ini ngomong apa ya, ngomong fakta aja gitu loh ya. Nah janji Tuhan itu enggak meleset. Itu untuk keturunan Abraham secara jasmani. Lah kita ini masuk dalam ya klasifikasi keturunan anak Abraham secara iman. Gimana? Kita mendapat berkat, justru berkat yang luar biasa adalah berkat dari sorga yang spesial ditolak oleh orang Israel. Ya, bangsa keturunan secara jasmani dari Bapak Abraham. Maka apa yang ditolak Israel itu kemudian dilimpahkan kepada keturunan Abraham yang secara rohani. Yaitu saya dan saudara. Apa berkat yang dari sorga itu? Tuhan Yesus. Wah itu sumbernya, biangnya berkat. Makanya berkat keselamatan itu untuk dunia dipercayakan kepada gerejanya. Nah ini tolong saudara pegang. Saudara-saudara karena apa? Seperti janji Allah kepada Abraham. Abraham, siapa memberkati kamu akan diberkati.
Ya, apabila kamu Abraham memberkati orang-orang itu, dunia itu, maka orang-orang itu diberkati juga. Coba. Nah, sekarang statement ini, ya, covenant ilahi ini diberikan kepada gerejanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya keselamatan itu ada di dalam gereja harus mewartakan. Untuk mendatangkan damai sejahtera. Tidak ada alasan. Kita yakini sebetulnya kekristenan itu bukan agama Kristen. Itu kan pola pandang ya secara tatanan. Di dalam dunia itu ada agama ini, agama ini, agama ini. Kemudian Kristen dimasukkan klasifikasi agama. Yesus tidak membawa agama Kristen. Ya, makanya Natal, Sang Juru Selamat hadir itu untuk dunia. Dunia yang mana Pak? Yang mau menyambut dia. Yang belum nyambut, ya enggak apa-apa. Tuhan sabar nunggu. Tetapi yang sudah nyambut duluan, aduh luar biasa. Ya, janji berkat itu dinikmati. Kemarin salah satu saudara anak rohani saya mengatakan ketika dia cerita tentang bagaimana sulitnya ya. Ini bakalnya nanti sulit orang itu kalau enggak beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Lantas beliaunya mengatakan kepada saya, untung saya sudah dului ya Pak ya, jadi anaknya Bapak Surgawi. Bilang, betul. Nah itu, makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini kalau kita anak dari Bapak Surgawi, kita nikmati semua janji itu. Jangan pilih di luar negeri perjanjian. Kalau milih dari negeri perjanjian, ya ini, kalau zamannya Lut itu kebawa-bawa Ur Kasdim. Jadi kehidupan masa lalu yang masih nyembah macam-macam itu enggak ada pembentukan di dalam kehidupan. Ya, pakaiannya masih lama, kantongnya juga sudah usang. Maka seleranya juga rendah. Ya, kalau orang berpikir cuma wah itu selera rendah. Tapi orang kalau bisa melihat enggak apa-apa, ini masih perjalanan seperti sulit, bahkan ada salibnya. Tetapi salib ini di baliknya ada kemuliaan. Di balik pintu yang sempit berkelok-kelok ini ada sesuatu keindahan yang Tuhan sedang sediakan. Makanya kalau orang yang demikian itu seleranya tinggi, itu selera surgawi itu begitu. Makanya Tuhan itu selalu ngomong kebalikan dari pemikiran manusia. Nah, itu baru asli dari surga. Kalau ada pemikiran secara agamawi itu kok cocok dengan kita semua, ya perlu dipertanyakan. Ya kan? Kira-kira bobotnya. Nah seperti itu, kalau Tuhan banyak ngomong begini, ya kamu yang mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Kalau kamu mau ya diangkat Tuhan, rendahkan dirimu. Saudara yang kasih Tuhan selalu. Kalau dunia kan enggak, ya kaya belum tentu sombong duluan. Guyonannya gitu, ya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Nah, gitu itu kalau umpamanya jadi apa? OKB gitu. Waduh, tahu OKB? Orang kaya baru. Ya. Nah, saudara-saudara, terus ada ungkapan yang ngono iku nek Petruk dadi ratu, itu kan. Wah, dalam pewayangan ini urusannya Pak Gusriyadi ini. Ya kan? Nah, kalau ungkapannya ludruk itu ya, Kartolo ngomong, ya ngono iku nek kere munggah balik. Nah, ngono-ngono itu loh ya. Ya jangan ya, dijauhkan kiranya gitu. Saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita umpamanya di dalam perjalanan ini ya menikmati semua harus semakin rendah hati kan gitu. Tuhan bilang kan, apa itu? Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin tunduk diri. Ini konsep ilahi. Ya, sekali lagi jangan mau memburu yang di luarnya negeri perjanjian. Di luarnya Eden jangan ya, itu Edan, saudaraku. Ya, di luarnya rumah bapak yang punya anak sulung dan anak bungsu itu ya, kandang babi. Ingat ya, melarat kan waktu itu. Anak bungsu yang jadi terhilang jauh dari rumah bapaknya, padahal bapaknya ngomong tuh, di rumah ini kan semua ada. Kalau kamu ada di sini, kamu nikmati semua. Nah, saya ngomong di dalam keberadaan saya bukan jumawa, bukan sombong, ya bukan ya. Hanya saya bersyukur.
Bagaimana saya mengabdi kepada Tuhan? Ya taruhlah kurang lebih hampir 40 tahun gitu ya mengabdi. Gimana Pak? Saya menikmati pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan itu dari waktu ke waktu digenapi kok. Ya, jangan terus kemudian dikaitkan dengan kesulitan ini, kesulitan itu. Kesulitan itu memang takdirnya di dunia itu begitu. Iya kan? Ada masalah, ada gangguan, bahkan ada kematian. Tapi kan kita melihatnya dari sisi iman Kristen, kematian bukan hal yang menakutkan, bukan apes, bukan sial, bukan ciong. Tetapi sebuah keuntungan yang luar biasa. Orang asal matinya sudah pakai pakaian baru, bawa kantong hidup baru. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sampai sana bahagia luar biasa, jauh lebih bahagia. Nah, seperti itu. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan kalau ada orang tanya, gimana Pak berat? Enggak itu. Ya, enggak. Saya melihatnya seni kok hidup itu. Dan melayani Tuhan. Menghadapi berbagai macam watak. Walaupun kadang kayaknya waduh sulit gitu ya. Tetapi apakah itu suatu beban berat? Enggak juga. Orang kalau beban beratnya itu biasanya boros muka saudara. Ya, sorry ya ini ya, boros muka. Nah kalau saudara lihat muka saya ini kan wajah-wajah kayak masih ya kira-kira 26 gitu iya kan. Kalau dilihat dari Pluto. Enggak lah ya. Ya umur jalan terus itu kondisi. Tetapi paling enggak itu bukan dia. Udah batuknya atas bawah lagi. Ya saudara-saudara yang dikasih itu kan. Nah kalau begitu terus hamba Tuhan bilang jadi hamba Tuhan berat. Aduh sulit itu. Lalu terus gimana anak-anak kita itu ya respect untuk melayani Tuhan. Iya kan? Kalau hamba Tuhannya berat hidupnya. Wah ini ikut Yesus itu tidak mudah. Ikut Yesus itu berat. Saya dapat ayat itu di 1 Yohanes itu. Bahwa melakukan firman Tuhan itu tidak berat. Iya kan? Ada ayatnya nanti kapan-kapan saya bukakan. Sudah bisa buka itu. Lihat di kitab Alkitab saudara. Ya saudaraku. Masalahnya kantongnya ini baru apa enggak? Kalau kantong lama diisi anggur baru berat. Sobek. Tapi kalau kantongnya ini terus diperbarui sudah dibawa. Ya, bukan dari Mesir, tetapi udah diperbarui di dalam Yesus. Bukan berarti udah sempurna loh ya. Masih keliru-keliru, masih salah-salah. Saya jujur ngomong sebagai manusia di dalam kehidupan ini. Tetapi yang pasti tidak ada dewa Mesir. Itu dulu, ini intinya. Tidak ada dewa Mesir dibawa-bawa. Kalau ada dewa Mesir dibawa-bawa, nah orang Israel itu kenapa? Seperti Lot itu pilihannya rendah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Dia bawa Ur-Kasdim. Israel kenapa? Itu suku, dua suku, itu Gad dan Ruben. Dia milih di luar negeri perjanjian. Karena masih ke bawah-bawah itu dari kakek buyutnya. Makanya kan Musa ngomong, keturunan kamu itu kakek buyutnya itu bikin susah Tuhan. Nah, coba kita lihat ya secara selintas saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nostalgia jadi budak. Nah ini salah ini. Nostalgia di SMA bolehlah ya, tetapi jangan sering-sering reuni. Apalagi kalau kondisimu lagi kurang bagus, kurang pas. Ada kerenggangan, ya pasangan suami istri lagi gegeran dikit-dikit, reuni. Ya terus nyanyinya, biasanya kalau di reuni itu mesti ada nyanyian. Kemesraan ini. Itu ya. Wah kalau gitu dah. Ketemu pacar lama. Ya ini Pak Gembala ini walaupun segini-gini itu masih up to date itu kalau cerita-cerita begitu. Iya kan? Iya, enggak boleh ketinggalan gitu ya. Saya nyanyi begitu, waduh, terngiang-ngiang, tuker nomor HP gitu. Hari-hari utik gitu ya. Hati-hati ada setan lewat ya. Hati-hati ada setan lewat ya. Jadi saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan, nostalgia di Mesir ini, Bilangan 11 ayat 5. Silakan Bu Ria Hadi, Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa.
kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ya, banyak yang jual martabak dulu itu waktu di Mesir nih orang-orang. Ya, ya bumbunya nggak disebutkan itu. Ada adas manis, kalau orang lokal saya mesoyi. Ya, puji Tuhan. Ya, kayu manis dan sebagainya, kira-kira gitu. Saya mau tanya ini. Mereka mengenang seperti itu yang enak-enak. Statusnya apa? Tolong diingat. Israel di Mesir. Iya, budak. Nah, Tuhan itu maunya mengangkat harkat martabat. Ya, ini bukan martabak loh ya, martabat. Ya, anak-anaknya. Oh, saya ngalami loh saudara. Mungkin tidak semua orang kan, proses titik baliknya itu ekstrim. Ya, saya ngalami itu. Dari kehidupan yang karut-marut, diangkat sama Tuhan. Iya kan? Ya tentu melalui proses nurut. Untuk ninggalkan pakaian lama, kantong yang sudah usang itu tidak gampang. Tapi untungnya waktu itu modalnya nurut aja. Yang lalu saya cerita-cerita itu kan. Saya diungsikan, dididik oleh seorang pendeta sepuh, lanjut. Keras. Awalnya itu, wah ada satu ya perlawanan gitu dalam hati. Tapi sekarang saya lihat, waduh penting. Kalau waktu itu saya ketemu pendeta yang lemah lembut, saya yang tidak karu-karuan sekarang ini walaupun jadi pendeta. Iya kan? Karena apa? Kantong usang saya bawa terus, baju lama masih terus dibawa. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan ngangkat. Makanya saya tidak segan ya ketika saya ngomong, ini kan omongan saya dari dulu. Saya mengadopsi pernyataan dari papa kita ya, Bapak Dr. Beni Santoso mendiang. Beliau katakan kalau orang cari tahu siapa Beni Santoso, itu ya saya istilahkan, beliau itu ngomong, ini pendeta, tapi dulu bajingan, gitu ya. Makanya beliau cocok gitu loh, ketemu saya nyebutnya saya itu jeliteng itu ya. Kemarin salah satu anak andanya beliau ya nyebut, ini loh aku kangen sama omku, om jeliteng katanya. Saya, awas ya, gituin saudaraku ini kasih Tuhan ya. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Saya ngadopsi itu, makanya saya bilang, puji Tuhan lah ya, lo untung lah, memang dulu saya bajingan ya. Yang orang pendeta gitu ya. Daripada sebaliknya, dulu pendeta, sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu bisa ngangkat. Makanya saya tidak yakin kalau ada orang, wah nasib saya itu kayak gini terus itu. Ada apa? Ayo kita bukan bermaksud saling menghakimi, enggak ya. Coba jangan nostalgia gitu. Nostalgia. Itu ya, lagu Melayu gitu ya. Saudaraku. Mesir kok dinostalgiai, di sana budak, saudara. Nah yang terjadi apa? Itu di Bilangan pasal 11. Bu Riyadi tolong bukakan Bilangan 14 Bu, 3 pasal belakangnya. Oh ayat 4 Bu. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini kita lihat saudara. Kalau di sininya martabak, ya, martabak ya, ingat ya tadi ya. Sorry yang jual martabak, yang sukanya martabak ya, bukan maksud saya begitu ya. Tapi tadi kan brambang, bawang, apa kan gitu kan, martabak. Kalau di sini isinya martabak, bawaannya pingin balik Mesir. Ya, petunjuk destiny ilahi itu diabaikan. Nah gitu. Hati-hati. Ya, biar tahun ini betul-betul menjadi tahun penggenapan. Semua janji yang dia janjikan itu semua digenapi. Itu doaku begitu. Saya ngalami, sudah semua Pak? Ya belum. Semua itu pungkasan nanti ya. Purna segalanya itu ya ketika saya ketemu dia. Tapi dalam perjalanan ini yang membuat saya merasakan jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan dari dulu ya. Ya dari awal kami jalani sampai sekarang. Enggak ada berubah, makanya saya bilang ya pada rekaman video
1,5 tahun silam itu kan saya bilang, saya tidak mau kehilangan panggilan Tuhan. Nah, karena ketika kita itu sedih, susah, itu bawaannya setan tuh ngantem dengan berbagai macam amunisinya itu ya, serangannya itu di pikiran dan perasaan. Makanya orang itu kalau salah kelola, kemudian dibawa terus di dalam perasaan melankolis negatif ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, terus menjadi baperan. Orang kalau menghadapi sesuatu yang dianggap berat itu umumnya udah bawaannya pingin mau mati aja. Lah saya dari awal udah enggak mau karena saya kan udah baca perjalanan hidup banyak orang gitu loh. Saya yang harus berkompeten ya. Ya mungkin itu Tuhan memberikan satu kemampuan dan urapan untuk itu. Maka di ujungnya ketika saya menghadapi itu saya enggak mau. Sampai terjerumus ke sana, saya bangun cara berpikir saya. Wah itu ekstrim juga. Orang yang barangkali masih belum tahu banyak style, ya sikap, cara berpikir dan tindakan saya mungkin masih rada termehek-mehek melihatnya, mungkin juga masih sulit bisa, ya kira-kira berpihak dalam pikiran saya. Tetapi ketika saudara mengerti cara berpikir saya seperti itu, yang hakiki itu jangan sampai hilang. Maka dengan demikian kita harus berjuang dan itu harus kita setel. Pikiran dan perasaan Tuhan kasih itu dipakai untuk apa? Merasakan apakah Tuhan senang ya dengan yang saya lakukan, saya rasakan. Lah itu bagus. Bukan perasaan kenapa aku kok gini ya itu. Selalu subjektif, egois. Orang yang begitu tidak kuat berdiri. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, tidak akan secepat mungkin bisa bangkit di dalam kehidupan. Lah kenapa saya secara ekstrim mengalami suatu perubahan-perubahan dari Tuhan waktu awal pertobatan sampai hari ini? Karena diantaranya Tuhan taruh dalam pikiran saya itu seperti itu. Kalau enggak gimana saudara yang dikasih Tuhan? Sulit loh bawa diri. Dari dulu nggak karuan, kemudian dibentuk Tuhan, balik lagi di tempat yang sama, bawa Alkitab, masuk kampung gang, mau memberitakan firman di sebuah persekutuan, teman-teman lama saya menghadang, ya, kemudian apa saudara? Ya dengan guyonan, wah kamu sekarang jadi orang suci ya, apa itu kalau nggak nyetel sini dan sini, wah nggak bisa. Wah bawaannya buku besar ya, buku tebel, lanjutannya apa? Kayak Bang Mendring ya, loh coba bayangkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Wah itu kalau enggak cemot-cemot, sudah balik kucing aja lah. Sudah kalau enggak saya minggat aja gitu. Tapi Tuhan suruh saya kayak Yunus disuruh ke Niniwe. Jangan ke Tarsis. Gitu loh. Kalau seandainya saya harus melarikan diri karena saya tidak sanggup, merasa tidak sanggup menghadapi ya beban secara mental. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya lantas pergi ke tempat lain, apa jadinya saya tidak tahu. Apakah saya masih ada seperti sekarang ini, saya juga tidak ngerti. Makanya enaknya seseorang di dalam menerusi perjalanan itu berkait dengan bagaimana sikap yang diambil, kemudian berkontribusi dikit aja, bertekun, setia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rendah hati. Itu kuncinya, nikmati berkat jangka panjang. Karena itu apa? Dalam area negeri perjanjian, bukan Mesir. Nah, kalau Mesir itu martabak, tapi budak. Ayo ngomong dengan saya ya, Mesir itu martabak, tapi budak. Ya, nah apa? Gak ada harga diri. Ya, ditelanjangi itu, budak itu di pasar budak itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, telanjang itu. Ya, orang-orang yang membutuhkan, wah ini yang gimana gitu, dilihat fisiknya, ototnya gitu. Mau dipekerjakan jadi apa itu dicocokkan. Ya, pasar kayak pasar hewan. Lah itu budak. Dipekerjakan sampai sekarat mati tanpa dikasih makan, enggak ada. Ya, semacam Komnas HAM begitu pada zaman itu. Makanya orang Mesir kan di pasal 2 apa kan berseru-seru, suruh bikin ya batu bata, asalnya semua dicukupi, materialnya dicukupi, lama-lama diteken. Materialnya nggak dikasih, tetapi ya targetnya harus sampai pada yang ditentukan. Banyak yang sekarat.
Nah, itu mereka lupa. Kita ini mesti ingat selalu akan hal ini, saudaraku ini kasih Tuhan, supaya jangan balik. Nah, makanya waktu kita sudah beriman di dalam kehidupan, ya, baju yang baru, kantong yang sudah tidak usang lagi itu, ya, perjalanan kita, ya, hanya mentuhankan Dia adalah Tuhan, gitu loh. Coba, ini masih pengaruh Mesir lagi nih, Keluaran 32 ayat 4. Keluaran 32 ayat 4. Ini kan parah ini kalau sampai dalam kekristenan ada yang model kayak gini. Ya, beriman Kristen ke gereja juga, tetapi juga masih simpen opo-opo, simpen jimat. Ini modelnya. Yuk silakan dibaca. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Nah, coba. Kalau Kristen masih begitu, simpen apapun bentuknya, bungkusan, buntelan, kain tertentu, potongan anduk, mungkin masih juga naruh di anaknya kalau diajak pergi dikasih, ya, bawa-bawa potongan dari popoknya masa kecil. Ayo, masih ada nggak begitu? Halo, supaya nggak sawanen. Nah, ini. Setelah mengalami sesuatu, mandi kembang dulu. Ayo, masih ada yang gitu nggak? Setannya nemplok di situ, hati-hati sampean. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penghujung firman yang saya sampaikan. Ya, jangan ada loh ya, mandiin kembang, buang baju, mungkin wah ini kapan tuh kepreset, ya naik motor jatuh terus bajunya dibuang, dilarung. Ya ngapain? Kalau saya nggak mau pakai, kasihkan orang. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Ini berbagai macam mitos yang akan membuka pintu buat setan. Tolong loh ya. Pak, itu anak nangis-nangis malam-malam, Pak. Di samping-sampingnya ditaburi garam, Pak, itu. Hati-hati. Ya, nanti anakmu bisa jadi kuaci. Oh, anak kok ditaburi garam. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini saya mau ngomong dalam berbagai macam tradisi yang sebetulnya kayak cuma begitu aja. Ya. Nah, itu Pak, sekitar rumah dilemparin garam. Ya. Saudara-saudara yang dikasih, jangan mengadopsi Mesir. Dibawa masuk ke negeri perjanjian, kok enggak nikmati berkat loh. Ya, ingat loh. Orang Israel yang masuk di negeri perjanjian itu menang kalau dia taat sama Tuhan. Kalau enggak, di situ masih ada itu bangsa Amalek segala macam, ya. Tolong saudara-saudara perhatikan. Nah, akhirnya saya sampaikan ini. Ini sepanjang bulan ini masih di dalam tema pokok, ya, adalah nikmati tahun ini, tahun, ya, penggenapan semua janji Tuhan. Nah, kalau kita ada di situ, kita tidak lagi bernostalgia dengan cara-cara yang salah, maka baju kita pakai yang baru, kantong kita akan diisi oleh Tuhan dengan anggur dan minyak. Dan itu berkat luar biasa. Ya, bukan untuk kepentingan diri, karena orang yang bawa minyak dan anggur ini, dia bisa jadi berkat, ngobati yang terkapar, dan akan dapat menyembuhkan, membawa yang terkapar itu pulang ke rumah bapaknya, anak sulung, dan anak bungsu itu. Dan hidup kita sendiri gimana? Terpelihara. Yuk ayat penutupnya di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini janji Tuhan luar biasa. Dan membuat satu revolusi dari sesuatu yang ada di dalam kitab Kejadian itu. Dengan bersusah payah kamu mendapatkan makananmu. Kalau kita di negeri perjanjian enggak, kita harus kerja sih. Kalau yang usia kerja, usia produktif, ya harus. Ya, kita pun yang tambah usia pun, kita enggak boleh berhenti untuk kita lakukan sesuatu yang positif kok. Tetapi tidak bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Kenapa? Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Silakan Bu Riyadi dan kita akan berdoa, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan membawa berkat rezeki kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dengan catatan tapi bukan tidur waktu kebaktian. Ya, itu perlu diingat. Tuhan memberkati semua keluargaku dimanapun Anda berada. Di darat, di laut, bahkan kalau mungkin saudara mengakses ya ibadah ini dalam YouTube ketika berada di udara sekalipun ya, karena sudah diunduh ya, saudara akan menikmati bahwa Tuhan selalu mengirimkan rezeki selalu tepat pada waktunya. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah PA. Kami sama-sama menikmati berkat. Engkau telah membawa kami kepada satu pemahaman yang jelas. Hari ini kami bawa kantong yang baru dan Tuhan yang mengisi anggur dan minyak. Supaya kami terus dalam hari-hari kami membawa anggur dan minyak ini, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat di dalam warisan rohani dari Bapa Surgawi dapat dinikmati oleh banyak orang. Terlebih karena ya Tuhan, di dunia ini oleh kuasa gelap banyak yang terkapar, tidak berdaya. Untuk itulah setiap kami menerima mandat amanat dari Tuhan. Untuk kami berdoa, mendoakan semua itu. Untuk kami juga mengusahakan. Untuk kami terus mewartakan berita kasih Tuhan kepada siapapun yang mau mendengar dengan suka hati. Tuhan pasti memakai kami semua, mengurapi kami semua, dan kami yakin selagi kami terus ada dalam keterikatan dengan janji-janji Tuhan itu, niscaya segala berkat dan rezeki kami selalu tersedia dari Tuhan. Bahkan sampai kepada anak keturunan kami, semua ada dalam jaminan Tuhan. Bahkan hamba yakin semua yang diusahakan, dikerjakan, dibuat berhasil oleh kuasa Tuhan melalui iman percaya kami semua. Terima kasih Tuhan. Bahkan tidak mustahil jika memang Tuhan merancangkan bahwa di tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi segenap bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah semua ada di dalam naungan jaminan Tuhan. Tuhan bahkan mengirim rezeki kepada kami. Tidak harus dengan bersusah payah sedemikian rupa. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kami mengenada sambil kami berdisiplin diri. Hidup sungguh-sungguh. Berpegang pada janji Allah dan terus menabur. Niscaya semua yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih buat malam ini. Kiranya rahmat berkat Tuhan turun atas kami semua. Bahkan kami menunjukkan setiap persembahan perpuluh dari setiap jemaatmu yang dengan ketulusannya bukan saja yang menerima kelimpahan jumlah banyak rezeki, namun yang ketika pemula bahkan mendapat seolah rezeki itu belum banyak, tetapi dia lakukan karena sadar itu titipan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gerejamu. Ya Tuhan, niscaya semua akan menikmati penggenapan semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Rumah tangga keluarga dipenuhi dengan anggur manis dari sorga. Anak keturunan kami semua terjamin hidupnya. Bahkan masa tua kami semua terus dalam gendongan Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat puji kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allahku. Dan jalan kami Engkau terangi terus dengan sinar wajah-Mu. Sehingga hari-hari kami selalu menikmati penggenapan semua janji Tuhan itu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami untuk pulang ke sorga yang mulia pada waktunya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,
memberkati keluargaku semua, selalu Immanuel di negeri perjanjian, dan bahagia bersama Yesus.